السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus guru kita bersama, pimpinan tertinggi Front Persaudaraan Islam FPI di Madura, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Jufri. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati keluarga besar deklarator Front Pembela Islam di Madura, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Munif Sayuti, keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhid. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Munif beserta keluarganya, almarhum keluarganya dan pondok pesantrennya Allah berkahi insyaallah, Allah makmurkan insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya da'i ilallah Al-Habib Zain Ma'bud dari Lawang Malang, juga tadi menyampaikan kalimatnya secara singkat padat luar biasa. Al-Habib Ali Ridha bin Husain As-Segaf, atau yang dikenal dengan Babe Aldo. Kalau ada orang ad-da'i ilallah biqaulih, ad-da'i ilallah bifi'lih. Kalau Babe Aldo ad-da'i ilallah biyutubih. Mudah-mudahan nanti YouTube beliau jadi saksi yang membela beliau di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Juga para kiai ada di sini, Kiai Haji Abdul Hannan Puncak Darussalam, Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, Habib Faisal Fad'at, Kiai Haji Ali Salim Beringin, Kiai Haji Umar Hamdan, Kiai Haji Bakir Hasan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Saifuddin Surur Pondok Pesantren Darul Iman, Al-Habib Abdullah As-Segaf. Juga datang bersama saya Ustadz Maman Suryadi, juga bersama saya dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, juga selaku ponakan daripada Imam Besar, dan Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad, Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI. Semuanya para habaib, para alim ulama, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, lora, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Islam Pamekasan Madura. Angkat tangannya, takbir takbir takbir. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah. Tadi nasihat demi nasihat telah kita dengar. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat.
Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sama-sama mengajak kita semua untuk membaca Fatihah. Untuk salah satu deklarator pendiri Front Pembela Islam Madura, yaitu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Munif Suyuti, yang dari awal begitu luar biasa mendukung perjuangan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di Madura. Kita doakan untuk beliau, ala annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habail kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kalau saya sholawat, saya menyebut nama Nabi yang sholawat sedikit ini saudara. Tahu saya Madura pecinta sholawat, betul? Madura pecinta Rasulullah, betul? Kalau disebutkan nama Nabi jangan sampai lisan kita nggak bergerak saudara. Sebab sholawat itu gampang, akan tetapi pahalanya besar. Karenanya kata Buya Sayyid Muhammad, yahtaju ila taufiq. Cuma orang-orang yang Allah pilih, yang ketika disebut nama Nabi lisannya bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai lisan anda diam ketika disebut nama Nabi. Jangan sampai anda termasuk orang yang Allah haramkan dari rahmat Allah karena diam ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudara, alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, hakikat daripada perayaan Maulid Nabi adalah al-farah bi Rasulillah. Gembira saudara, bahagia, sukacita menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kadang-kadang apa yang kita baca kita nggak ngerti. Kita sama-sama baca tadi ketika Mahalul Qiyam. Asyraqal kaunu bitihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat Allah ya Nabi. Salam alaika ya Habib. Walana bushra bisa'adin mustamirin laysa yanfad haithu utina ata'an jama'al fakharal mu'abbad Allah ya Nabi ya Rasulullah. Semuanya salawat untuk Rasulullah. Ya Habib ya Rasulullah. Itu artinya luar biasa saudara. Sayang aja banyak di antara kita yang nggak paham.
asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Terbit alam semesta ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa alam semesta ini terbit dengan kegembiraan? Sebabnya satu, saudara, biwujudil Mustafa Ahmad, dengan kelahiran hamba pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Wali ahlil kauni unsun, semua penduduk semesta gembira. Wasururun ketajaddad, dan kegembiraan terus diperbaharui, saudara. Kegembiraan ini terus direfresh, di-upgrade, disambung. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, saudara, kita gembira dengan Rasulullah. Bulan Maulid ini masuk, kita gembira terhadap Rasulullah. Senang, sukacita luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Bandura, masuk bulan Maulid gembira atau tidak? Orang kompak jawabnya gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Makna farah bin Nabi, kita gembira terhadap Nabi. Kata Al-Habib Ali, asa alaina yadum, mudah-mudahan kegembiraan ini bersambung dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Hanya luar biasa, saudara, kegembiraan ini luar biasa. Karena ibadah Allah, nggak semua kegembiraan baik. Kegembiraan yang kita rasakan pada malam hari ini adalah kegembiraan yang begitu luar biasa, saudara. Kegembiraan yang dampak positifnya dari dunia sampai akhirat ibadah Allah. Sebab nggak semua kegembiraan baik, saudara. Al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? Orang kompak. Terbagi menjadi berapa? 3. Sebelum saya lanjutkan, saya jabarkan. Ini udah jam 10 lewat. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Yang jawab semangat cuma setengah doang. Lanjut. Tapi udah malam. Lanjut. Ibu-ibu udah banyak yang ngantuk. Lanjut. Anak kecil besok banyak yang sekolah. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Madura semangatnya. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, Pamekasan semangatnya luar biasa, nggak ada duanya, saudara. Selama Pamekasan masih semangat seperti ini, insya Allah Indonesia aman, saudara. Amin ya Rabbal. Saudara, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murkanya Allah, saudara. Gembira, senang, bahagia. Tapi kegembiraan tersebut akan berujung kepada murkanya Allah Subhanahu. Kegembiraan yang seperti apa, Habib, yang berujung kepada murka Allah? Al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Saya kasih contoh, perhatikan baik-baik orang Madura. Andai ada orang mabok, jawab yang jujur. Ketika mabok gembira atau tidak? Itu dari mana? Pengalaman lo ya? Gembira, saudara. Saya pengalaman, bukan pengalaman mabok. Saya pengalaman di penjara di blok narkoba. Satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami waktu di penjara ditaruhnya di tempat penjara narkoba, saudara. Jadi kami tahu anak-anak yang di penjara gara-gara narkoba. Ada sebagian beberapa yang dari Madura juga, tapi Masya Allah, ketika kami di penjara, yang khidmah adalah para nabi-nabi dari Madura, saudara. Takbir!
Sampai yang di penjara masih cinta ulama yang Madura. Luar biasa orang Madura, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, mereka cerita, Habib, saya dulu waktu di luar ngedar narkobanya di tengah santri. Saya ngedar narkobanya di tengah siswa. Saya ngedar narkobanya di tengah mahasiswa. Saya ngedar narkobanya di tengah buruh. Saya ngedar narkobanya di komunitas ini. Kenapa mereka ngedar narkoba? Saya tanya, kenapa mereka beli narkoba? Jawabannya satu, Habib. Pengen happy. Pengen happy. Kalau ada orang nyimeng, tahu nyimeng? Takut mau jawab tahu takut. Ada orang nyimeng. Begitu ditanya, kenapa nyimeng? Pengen ngefly. Soalnya kalau ngefly happy. Artinya dari kegembiraan, saudara. Saya kasih contoh lagi. Dia dari kegembiraan, gembira ketika maksiat. Saya kasih contoh lagi orang pacaran. Jawab yang jujur. Orang pacaran gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya dunia ini berdua. Yang lain ngontrak. Betul? Betul? Kalau kata ibu saya ini laktos. Tapi orang Betawi asli. Karena nenek saya Batawiyah, orang Betawi asli. Kalau kata ibu saya, orang Betawi bilang, kata ibu saya, kalau orang udah pacaran, lupa segalanya. Saking lupanya, gembiranya, saudara. Sampai-sampai tai kucing rasa coklat, saudara. Kenapa demikian? Gembira. Orang-orang yang mohon maaf, kadang-kadang bikin susah orang, ngezalimin orang. Baik pejabat kah, atau bos kah, atau ulama sekalipun, yang dengan sengaja dia bikin zalim terhadap orang, saudara. Dia gembira. Ada orang-orang yang punya penyakit, saudara. Kalau melihat orang susah, senang. Ngezalimin orang, senang. Bikin nangis orang, senang. Gembira, saudara. Gembira dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, saudara. Tapi kegembiraan yang seperti ini, farahus sa'ah wa huznul abad. Kegembiraan sesaat, saudara, yang akan berubah menjadi kesedihan yang abadi di hadapan Allah. Hari ini boleh dia gembira dengan maksiat, yang mabok dengan maboknya, yang pacaran main perempuan dengan perempuannya, yang narkoba dengan narkobanya, yang judi gembira dengan judinya, yang maksiat gembira dengan maksiatnya. Tapi saudara, kegembiraan ini akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah, saudara. Tawa yang hari ini dia tertawa karena maksiat, besok akan berubah menjadi tangisan, saudara. Senyuman yang hari ini dirasakan karena kemaksiatan, besok akan berubah menjadi air mata, saudara. Karena ibadah Allah, jangan sekali-sekali kita sebagai umat Islam harus cerdas, betul? Betul? Jangan sekali-kali menjual kegembiraan yang abadi untuk kegembiraan yang semu, yang sesaat, saudara. Jangan sekali-kali kita korbankan akhirat kita untuk kegembiraan sementara, saudara. Wa kam min farahis sa'ah. Berapa banyak orang yang gara-gara gembira sesaat akhirnya nyesal selamanya di dunia dan akhirat, ibadah Allah. Na'udzubillah min. Makanya yang pertama jenis kegembiraan adalah gembira terhadap maksiat, gembira terhadap apa-apa yang dimurkai oleh Allah, sehingga gembira yang berujung kepada murka Allah Subhanahu. Kira-kira orang Pamekasan sampai sini jelas atau tidak? Orang keempat paham atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kalau gitu kegembiraan ada berapa? Yang pertama, kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Yang kedua, farahul mubah. Kegembiraan yang boleh, saudara. Allah nggak perintahkan, tapi Allah nggak larang. Nggak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Wahada aslu hukmil farah. Ini hukum asal kegembiraan, saudara. Aslu hukmil farah mubah.
Hukum asal kegembiraan boleh. Yang namanya manusia nggak pengen susah terus-terusan, betul? Ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Rawihu qulubakum sa'a fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senangkan hati sekali-kali, bikin senang, tertawa sekali-kali, tidak apa-apa. Fa innal quluba idza ukrihat amiyat, karena hati kalau dipaksa tegang terus-terusan buta hati kita, saudara. Dan nggak bagus buat kesehatan. Orang kalau tegang terus-terusan darah jadi tinggi, kolesterol naik, asam urat naik, nanti ujung-ujungnya penyakit jantung, stroke. Na'udzubillah min. Senangkan rawihu qulubakum sah. Senangkan hati sekali-kali, saudara. Yang penting tidak ada unsur haramnya. Yang penting pada batas wajarnya. Saudara, hukum asli kegembiraan adalah mubah. Boleh. Sebab ada tabiatul bashar. Ini adalah tabiat manusia, saudara. Sama seperti makan, minum. Ini kebutuhan sehari-hari manusia. Hukumnya mubah. Tidak dilarang, tapi tidak diperintahkan, saudara. Bukan ibadah, hanya ada kebiasaan sehari-hari yang tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau kasih oleh-oleh buat masyarakat Madura, buat jadi bekal seumur hidup, saudara. Al-mubahat, hal-hal yang hukumnya mubah, nggak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa. Seperti kegiatan kita sehari-hari, makan, minum, tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Ini bisa berubah menjadi ibadah, saudara. Bagaimana caranya bisa berubah menjadi ibadah? Nggak butuh biaya besar, nggak butuh banyak duit, nggak butuh tenaga, nggak butuh pikiran banyak. Kuncinya cuma satu, innamal a'malu binniyat. Kuncinya niat, saudara. The power of niat, kekuatan yang namanya niat, taklibul adat ilal ibadah, bisa merubah, saudara, kegiatan kita sehari-hari yang harusnya nggak dapat pahala menjadi pundi-pundi pahala ibadah. Atau Sahibul Zubat Ibn Ruslan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Makan. Mau tanya, makan hukumnya apa? Mubah. Hukumnya boleh makan. Nggak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Walakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Tapi kalau makan diniatkan yang baik, cuma niat, nggak butuh biaya, cuma butuh sedikit gertakan hati, saudara. Kalau niatnya baik, ya Allah, saya makan dengan niat supaya bisa menyambung kehidupan, sehingga bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Saya makan dengan niat supaya diberi kekuatan untuk sholat, untuk beribadah, ya Allah. Saudara, makan yang merupakan rutinitas biasa berubah menjadi kotoran makanan tersebut, saudara, maka makan bisa menjadi pahala bagi Allah Subhanahu. Tidur berapa jam kita sehari tidur? Kalau sama Maduranya tidur, tedung. Berapa jam sehari tedung? Taruh 8 jam. 8 jam berarti sepertiga hari. Kalau umur kita 60 tahun, mudah-mudahan semua hadir panjang umur, sehat walafiat. Kalau umur kita 60 tahun, saudara, berarti kalau kita tidur sehari 8 jam, umur kita 60 tahun, berarti sama 60 tahun tidur berapa jam? Berapa tahun? 20 tahun, saudara. 20 tahun tidur. Sebenarnya Anda semua ini punya bakat jadi Ashabul Kahfi, saudara. 20 tahun tidur. Bayangkan 20 tahun berlalu begitu saja tanpa pahala, tanpa nilai ibadah apapun, saudara. Tapi kalau sebelum tidur diniatkan dengan niat yang baik, cuma niat, letakkan hati, ya Allah, saya niat dengan tidur supaya bisa bangun subuh, ya Allah. Ya Allah, bagi kaum perempuan saya niat kalau tidur besok pagi bisa melayani suami lagi, bisa menjaga anak istri, bisa menjaga anak dan suami. Ya Allah, yang suami tidur dengan niat besok setelah sholat subuh bisa lanjut cari nafkah. Yang masih muda santri, ya Allah, saya niat tidur supaya besok bisa lanjutkan belajar.
Tidur saudara, tidur yang tidak berasa apa-apa 20 tahun bisa berubah menjadi pundi-pundi pahala dengan apa? Ini kira-kira jelas saja. Hanya pulang dari tempat ini saudara, jadikan ini pelajaran. Bapak Ibu dalam segala aktivitas sehari-hari niatkan dengan niat yang baik saudara. Dan nanti di akhirat Anda akan kaget-kaget punya amal-amal ibadah yang Anda nggak merasa di dunia mengamalkan ibadah tersebut, tapi menjadi tumpukan pahala yang luar biasa. Saudara, karenanya karena salafun salihun yu'allimuna auladahum niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Salafun salih mereka ajarkan anak mereka mau dibulak-balikkan bagaimanapun yang namanya Fatihah tetap hafal. Dulu salafun salih mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana diajarkan Fatihah. Alhamdulillah. Karenanya saudara, al-farah, kegembiraan, hukum aslinya mubah, boleh. Tapi kalau kegembiraan tersebut saudara diniatkan dengan niat-niat yang baik, ya Allah saya gembira duduk dengan teman, senang supaya hati saya nyaman sehingga setelah itu ibadah enak. Saudara, kegembiraan tersebut menjadi pahala dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham atau tidak? Yang kedua, hukum asal kegembiraan apa? Kurang kompak. Hukum gembira yang kedua apa? Mubah. Tadi yang pertama kegembiraan yang menuju kepada murka Allah. Yang kedua kegembiraan yang yang ketiga ini yang mau saya bahas Pak Bu. Ini yang ada kaitannya dengan maulid. Al-farah al-masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat Bapak Ibu sekalian. Gembira, senang, tapi dapat pahala. Kalau sholat dapat pahala wajar, subuh-subuh bangun wudu ada masyaqqah dapat pahala wajar, puasa nahan lapar dapat pahala wajar, sedekah keluarin uang berat bagi hawa nafsu dapat pahala wajar, jihad resikonya nyawa dapat pahala wajar, amar ma'ruf nahi munkar resikonya di penjara bahkan bisa nyawa dapat pahala wajar. Tapi ini ada kegembiraan saudara, gembira, senang, dapat pahala. Bagaimana gembira yang dapat pahala? Ini yang kita lakukan saat ini saudara, dan ini yang dirasakan oleh masyarakat Madura selama bulan Maulid, bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kegembiraan ini bukan sekedar kegembiraan biasa, tapi kegembiraan ini kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Habib, apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Saudara, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan kita tadi diperintahkan untuk gembira dengan rahmat Allah. Kata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad. Saudara, artinya apa? Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Sebab Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri yang mengatakan pada dirinya, innama ana rahmatun muhdah, aku ini rahmat, kata Nabi. Artinya apa? Kalau Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmat, berarti saudara, hakikatnya Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Rasulullah saudara. Sedangkan perayaan Maulid adalah kegembiraan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam saudara. Artinya apa? Berarti kita rayakan Maulid atas perintah Allah Subhanahu. Coba jawab yang kompak, Reng Madura jawab yang kompak. Berarti kita rayakan Maulid yang perintahkan siapa? Orang keras yang merayakan Maulid yang perintahkan siapa?
Kita siarkan maulid yang perintahkan siapa? Kita agungkan maulid yang perintahkan siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Karenanya saudara, saya ingatkan, jangan Anda pikir kegembiraan ini sia-sia saudara. Apalagi khususnya kepada para panitia, kepada semua yang ikut andil, dan kepada semua yang hadir merayakan maulid Nabi saudara. Jangan Anda pikir kegembiraan kita merayakan maulid Nabi adalah sia-sia saudara. Wallahi kegembiraan ini insya Allah akan berbuah kegembiraan di akhirat kelak saudara. Abu Lahab, pamannya Nabi, yang memusuhi Nabi luar biasa saudara. Abu Lahab, pemimpinnya kufar Quraisy, begitu mati saudara, ada yang lihat dalam mimpi, tapi mimpi bukan sekedar mimpi, mimpi yang dibuat dalam Sahih Al-Bukhari. Dilihat di mimpi, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka, aku diadab, aku masuk neraka. Wajar, Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab, udah dapat stempel, pasti masuk neraka saudara. Kata Abu Lahab, setelah mati aku masuk neraka, tapi setiap hari Senin Allah ringankan adabnya. Kok bisa? Ini Abu Lahab, pemimpin kufar Quraisy, setiap hari Senin Allah ringankan adabnya. Saudara, ternyata ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab pernah bergembira saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman, tapi kegembiraannya karena motif kekerabatan. Kalau kita malam hari ini gembira atas kelahiran Rasulullah karena motif iman kepada Rasulullah, betul? Abu Lahab bukan, kegembiraannya karena motif manusiawi, kekerabatan. Dia gembira atas lahirnya ponakannya saudara. Sampai-sampai budak yang ngasih kabar namanya Tuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dapat kabar ponakan yang namanya Muhammad lahir saudara. Tapi saudara, setelah Rasulullah diutus, Abu Lahab jadi Raisul Munafiqin. Tapi meski demikian saudara, meskipun Abu Lahab jadi Raisul Kuffar, bukan Munafiqin, Raisul Kuffar, pemimpinnya orang kafir, Allah nggak lupakan saudara. Kegembiraan sesaat yang pernah dirasakan oleh Abu Lahab, Allah nggak lupakan saudara. Karena dia gembira terhadap Nabi Muhammad. Walaupun hanya sesaat, walaupun ketika Rasulullah baik, Allah tidak lupakan kegembiraan tersebut. Dibalas di yaumil qiyamah. Saudara, kalau Abu Lahab saja Allah tidak lupakan kegembiraannya, bagaimana dengan orang Madura saudara, yang dari kecil sudah beriman, dari kecil jadi umat Nabi, dari kecil sholat, begitu besar gembira terhadap Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak akan gembirakan. Malam ini kita gembira di tempat ini, besok kita gembira di surga sama Rasulullah saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Karenanya saudara, saya mohon, kalau ada kegembiraan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita masuk neraka saudara? Saya mohon dari hati saya terdalam, jangan pernah mulai hari ini kita gembira lagi dengan sesuatu yang membuat Allah murka saudara. Kalau ada kegembiraan kenikmatan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus cari kegembiraan yang buat kita masuk neraka saudara? Kalau kita bisa gembira dengan sholawat, kenapa harus gembira dengan diskotik? Kalau kita bisa gembira dengan berinfak untuk acara maulid Nabi, kenapa harus bergembira dengan judi? Kalau kita bisa bergembira mendengarkan daripada ceramah para ulama di tempat ini, kenapa harus bergembira dengan sabung ayam, dengan ngadu ayam? Betul? Betul? Kalau kita bisa bergembira dengan mendengarkan Rasulullah, dengan memuji Rasulullah, kenapa kita harus bergembira dengan mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim? Kalau kita bisa gembira saudara di tempat ini, memandang para ulama kiai pewaris Nabi, memandang para habaib anak cucu Nabi, kenapa kita harus gembira
dengan menjadi pendukung kezaliman, saudara. Takbir. Karenanya saudara, jaga kegembiraan ini agar kita gembira malam hari ini, lanjut dengan kegembiraan di akhirat bersama Rasulullah, saudara. Jaga kegembiraan pada malam hari ini. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Allah ridha, saudara. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Rasulullah gembira, saudara. Jangan pernah kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Apa artinya gembira kalau besok akan menangis selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillah min. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak, siap patuh kepada Allah. Orang kompak siap gembira dengan sesuatu yang membuat Allah ridha. Siap gembira dengan salawat. Siap gembira dengan ketaatan. Siap gembira dengan majelis-majelis ta'lim. Siap gembira dengan Rasulullah. Siap jauhi kegembiraan yang buat sengsara. Siap jauhi maksiat. Siap bersihkan Madura dari kemaksiatan. Takbir. Takbir. Allahu Nabi Muhammad. Yang saya sampaikan, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya berakhir. Setengah 11 lewat. Kira-kira masih semangat atau tidak? Masih semangat? Ini kalau di Jakarta, jam setengah 11 pencong baru dandan. Kalau orang Pamekasan setengah 11 masih semangat. Lanjut ngajinya. Yakin? Betul. Sampai subuh. Ente sampai subuh, ane tidur. Pikir ku robot karena sampai subuh. Masya Allah. Tapi semangat semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kali ini tentang informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Insya saudara, alhamdulillah. Saat ini kami di Jakarta berbagai ormas, baik ormas Islam atau ormas nasionalis. Di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan berbagai ormas lainnya. Kami tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kami sudah 3 kali, sejak beberapa bulan ini, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Apa artinya Habib Akbar? Aksi bela rakyat. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Di dalam akbar itu kami sepakat bahwasanya kami punya 3 tuntutan. Tritura. Apa namanya? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja Habib Tritura? Apa saja 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, turunkan harga BBM. Setuju? Kurang kompak, setuju? Kurang keras, setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, kalau harga BBM dinaikkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita tuntut BBM diturunkan, setuju atau tidak? BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menangis atau tidak? Naik BBM tinggi. Kurang kompak semuanya. Naik BBM tinggi. Kurang kencang, fokus semua. Naik tinggi. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri
Saya mau tanya, BBM naik betul? Rakyat sengsara tidak? Ring Madura BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Berarti yang saya sampaikan lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Kalau fakta coba sekali lagi yang kompak, suaranya keluarkan, yang kompak semuanya. Naik. Tinggi. Kurang kencang, naik. Tinggi, sekali lagi, naik. Tinggi sekali, semua kiri. Kau lihat saja banyak. Kurang kompak. Sekali lagi, kalau kita minta BBM diturunkan, setuju? 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 BBM naik, rakyat jadi susah, betul? BBM naik, rakyat makin melarat, betul? Masya Allah. Kalau begitu ini tuntutan rakyat atau bukan? Tuntutan rakyat. Itu yang pertama kita tuntut. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Alhamdulillah. Yang kedua, konsekuensi logis. Kalau BBM naik, biasanya barang-barang ikut naik. Betul? Karena barang-barang entah hasil tani, entah hasil tambang, entah barang-barang apapun, di bawahnya pasti menggunakan BBM. Sehingga kalau BBM naik, yang lain ikut naik. Betul? Betul? Saya mau tanya, Ring Madura merasakan barang-barang banyak yang naik atau tidak? Harga-harga banyak yang naik atau tidak? Betul? Betul? Karena kita minta supaya rakyat tidak susah. Harga diturunkan. Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib, kenapa kok lagi maulid seperti ini? Bicara soal ekonomi, bicara soal politik. Habib, jangan kotori perayaan maulid dengan politik. Kalau maulid jangan bicara keras-keras. Ngapain bicara politik? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang suka ngomong begitu? Ada nggak suka ngomong begitu? Saudara, kalau harga-harga naik, yang susah rakyat Indonesia, betul? Rakyat Indonesia mayoritas hampir 90% umat Islam, sudah. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, berarti umat Nabi Muhammad yang susah, saudara. Betul? Kalau umat Nabi Muhammad susah, maka Rasulullah pun ikut susah, saudara. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, andai satu umatku tertusuk duri kakinya, saudara. Satu umatku darinya duri menusuk kakinya, ini la ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya kenarawi, saudara. Kalau satu umat Nabi tertusuk duri saja Nabi merasakan sakitnya, bagaimana dengan jutaan umat susah, saudara? Bagaimana dengan umat Nabi kelaparan? Bagaimana dengan umat Nabi kesusahan? Terus kita mau diam? Terus kita mau bungkam, saudara? Padahal Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Yang tidak peduli urusan umat Islam. Urusan umat Islam banyak. Bukan hanya urusan pikir, bukan hanya urusan sholat. Urusan umat Islam juga ada ekonomi. Makanya Anda lihat kitab fikih seperempat isinya babul muamalat, isinya urusan ekonomi. Biar umat ngurusin ekonomi, betul. Biar umat Islam yang susah ekonominya, saudara. Umat Islam juga ngurusin urusan hukum. Kalau Anda lihat berapa banyak di kitab fikih bab jinayat, hukum pidana, belum lagi urusan politik, imarah. Masya Allah, saudara. Kalau Islam hanya ibadah saja, kenapa di fikih ada muamalat, ada jinayat, ada babul imarah, ada babul qada?
Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya Nabi ancam saudara, malam yahtam yamral muslimin, laisa minna. Yang enggak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami, saudara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, habaib, ulama, kiai, kalau mau enaknya saja ngelihat rakyat susah, rakyat sengsara, Anda diam, Anda bungkam, hati-hati diancam oleh Nabi, saudara. Allah, makanya saudara, kenapa saya teriak-teriak di sini? Karena saya baru keluar penjara bulan Januari, saudara. Kalau saya milih enak, lebih baik saya nyantai, ceramah santai, ceramah tenang, saya tenang, enak. Diundang ke kantor-kantor lagi, saudara. Kenapa saya milih teriak-teriak seperti ini, saudara? Kenapa seperti ini? Saya takut kalau nggak diakui sama Nabi Muhammad. Nggak peduli dengan urusan Nabi Muhammad, tidak diakui oleh Nabi Muhammad, saudara. Dalam yahtam yamral muslimin, alaisa minnah. Nggak peduli dengan urusan umat Nabi, bukan bagian dari aku, kata Nabi, saudara. Makanya kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Karena ada ulama, umat Islam, kiai, habib, wajib peduli dengan urusan umat, saudara. Betul? Betul? Itu tuntutan yang kedua. Saya mau tanya, tuntutan kedua bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau kita tuntut turunkan harga-harga, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yang ketiga, saudara. Apa tuntutan yang ketiga? Tuntutan yang ketiga, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Kita minta hukum ditegakkan dengan adil. Ayo Reng Matura jawab sama-sama yang kompak. Saat ini di Indonesia penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Masya Allah, saudara. Saya kasih contoh, ini suara rakyat. Ini bukan suara saya, ini suara rakyat. Betul? Saya kasih contoh satu, saudara. Ketika terjadi pembunuhan 6 syuhada, sadis, saudara. Syuhada dibunuh, nggak ada pembunuhan yang sadis. Pembunuhan itu masih sadis, betul? Matiin nyawa orang. Saya mau tanya umat Islam, marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Begitu pula ketika seorang abdi negara, seorang polisi, abdi negara yang beragama Nasrani, Brigadir J, dibunuh dengan sadis oleh Freddy Sambo. Saya mau tanya, rakyat bangsa Indonesia marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Biadab atau tidak? Kami nggak peduli, meskipun non muslim, meskipun Brigadir J non muslim, bukan Islam, orang Nasrani, saudara. Tapi kita tidak rela kalau ada nyawa bangsa Indonesia yang ditumpahkan, saudara. Betul? Rakyat Indonesia nggak boleh siapapun rakyat Indonesia ditumpahkan darahnya di hak, saudara. Betul? Tapi ketika Brigadir J dibunuh dan skenario Freddy Sambo terungkap, luar biasa dibuat oleh namanya tim khusus di kepolisian. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang merupakan orang Madura berkali-kali, saudara, berkali-kali mengeluarkan pernyataan, berkali-kali mengeluarkan update perkembangan kasus Brigadir J, saudara. Disidik luar biasa, puluhan polisi diperiksa, dibongkar habis-habisan, dibuka secara transparan. Saya mau tanya, penegakan hukum kalau bagus seperti ini, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Bagus atau tidak? Tapi pertanyaannya, kenapa ketika 6 syuhada yang dibunuh tidak seheboh Brigadir J, saudara? Betul? Ini 1, ini 6. Tapi kenapa penanganannya tidak setransparan Brigadir J? Kenapa banyak yang janggal, saudara? Kenapa seolah-olah banyak yang ditutup-tutupi? Kenapa seolah-olah tidak tuntas? Tersangkanya cuma 2, bayangkan, saudara. Kasus Brigadir J, korbannya 1, tersangkanya banyak. Kasus M50, korbannya 6, tersangkanya 2. Udah gitu vonis bebas lagi, saudara. Saya mau tanya, adil atau tidak? Jawab yang kompak, adil atau tidak? Janggal atau tidak? Janggal atau tidak? Karenanya, saudara, kami minta sebagaimana kasus pembunuhan Brigadir J diusut secara tuntas, kami minta kasus KM50 diusut secara tuntas,
Ini kita minta, kenapa kami minta penegakan hukum? Bukan hanya kasus Kurnia dulu. Ada banyak kasus saudara yang harus ditegakkan hukum secara adil saudara. Betul? Betul. Kenapa kami minta ditegakkan hukum secara adil? Sebab bahaya saudara. Kalau ketidakadilan merajalela, bangsa ini bisa hancur saudara. Nabi yang wanti-wanti, innama ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Apa yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian? Idza saraka fihimul dha'if tarakuh wa aqabu alaihi al-hadd wa idza saraka fihimul kabir tarakuh. Kalau orang besar mencuri dibiarkan. Kalau orang kecil mencuri dihukum. Hukum tajam ke bawah, tompol ke atas. Betul. Betul. Saya mau tanya, di Indonesia yang seperti ini ada atau tidak? Ketidakadilan ada atau tidak? Kezaliman ada atau tidak? Banyak atau tidak? Kita nggak pengen di Indonesia terjadi seperti ini, saudara. Karenanya, yang pertama kami menuntut untuk rakyat, untuk Anda, bukan buat saya, saudara. Untuk Anda. Kalau tuntutan ini dikabulkan, rakyat yang senang, saudara. Rakyat yang beruntung, rakyat yang baik adanya, saudara. Yang pertama, kita tuntut BBM diturunkan. Setuju? Yang kedua, kita tuntut harga-harga diturunkan. Setuju? Yang ketiga, kita tuntut tegakkan hukum dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu, tanpa kezaliman, saudara. Setuju? 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 Karenanya saudara, kami ini akan berjuang. Besok mohon doa orang Madura. Kalau bisa orang Madura turun juga ke Jakarta, saudara. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita akan ada aksi 411, saudara. 4 November 2022, saudara. 4 November 2022 sekaligus reunian aksi 411 daripada 2016. Di 2016 kita kumpul di Jakarta. Jutaan orang atau ratusan ribu orang kumpul di Jakarta menuntut penegakan hukum. Kali ini kita kumpul lagi di Jakarta demi bangsa Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Masya Allah, saudara. Kalau rakyat diam bahaya, saudara. Kalau rakyat diam, ulamanya diam melihat kezaliman, negeri ini lama-lama bisa hancur, saudara. Betul? Kalau ulamanya diam bukan melihat kezaliman, maka negeri ini lama-lama bisa hancur, saudara. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, saudara, kalau ditinggal partai politik, bodoh amat. Ditinggal kekuasaan, bodoh amat. Yang kita takut ditinggal oleh Allah, saudara. Kalau ditinggal oleh Allah, habis itu, saudara. Nabi mengatakan, "Idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim, faqad tuqi'a minha." Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, sudah takut untuk mengatakan kepada ahli maksiat, hei ahli maksiat, sudah takut untuk mengatakan kepada koruptor, hei koruptor, sudah takut untuk mengatakan saudara kepada perampok, hei perampok. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kebenaran, maka faqad tuqi'a minha, kata Nabi, maka umatku telah ditinggalkan, ai sulibat minhal barakah, dicabut keberkahannya. Kalau Allah meninggalkan kita, na'udzubillah min dzalik, hancur kita, saudara. Karenanya saya ajak umat Islam, saya ajak kiai, saya ajak habaib, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah berhenti, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apapun yang terjadi, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk perjuangkan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya umat Islam, siap kita bersatu? Kurang keras, siap kita bersatu? Kurang kencang, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga negeri kita? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Indonesia? Bodoh amat. Jawab apa? Jawab apa? Nanti ditangkap, nanti di penjara, nanti dibilang radikal.
nanti dibilang teroris, nanti dibilang ekstremis, nanti dibilang kadrun. Maju terus, yakin, betul. Madura semua angkat tangan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir saudara sebagai penutup, saya ajak semua yang ada di sini untuk kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semua di antara kita punya penyakit hati, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Mudah-mudahan keluar dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita doakan juga berkat sholawat. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Khususnya Imam Besar Habib Rizik yang masih bebas bersyarat sampai Juni 2024 bebas bersyaratnya saudara. Sampai Juni 2024 bebas bersyaratnya saudara. Doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Begitu juga para ulama-ulama kita dijaga, dimenangkan oleh Allah. Dan kita doakan 6 syuhada, syuhadaul mahabbah, syuhadaul mahabbah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya 6 syuhada. Allah jadikan mereka syuhadaul akhirah, diberikan syafaat untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Jangan ada yang bergerak. Kita baca salawat semua tetap duduk di tempatnya, jangan ada yang bergerak. Setuju? Tapi saya mau ajak Madura jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Siap kita goncangkan Madura dengan salawat? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Oh, ibu-ibu ada banyak tapi yang jawab cuma 10 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Oh, terus bu. Alhamdulillah. Bisa? Coba saya tes dulu. Manusia idolaku. Coba yang kompak, jangan kalah sama konser. Setuju? Setuju? Dan semuanya, manusia idolaku, manusia panutanku, Maulaya salli ala habib. Siap goncangkan Madura dengan salawat? Siap goncangkan Madura dengan salawat? Coba yang punya HP keluarkan HP-nya, keluarkan. Nyalakan blitznya biasa. Nyalakan blitznya, kita goncangkan Madura pada malam hari ini. Keluarkan. Kemarin di Jakarta ada yang nggak keluarkan HP, 10 orang HP-nya hilang, saudara. Ayo keluarkan semuanya. Coba panitia lampu yang di tengah-tengah jamaah dimatikan dulu. Kalau nggak merepotkan, kalau memungkinkan, coba keluarkan semua. Ibu-ibu yang punya HP semuanya, bu, keluarkan, bu. Semuanya, semuanya. Ayo keluarkan, yang di ujung-ujung keluarkan HP-nya. Jangan tinggi-tinggi, yang nggak pakai Rexona jangan tinggi-tinggi angkat tangannya. Ayo semuanya. Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut. Biar
jadi backing vokal. Setuju? 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 Semuanya sama-sama. Maulaya salli wa sallim. Sallallahu stop dulu. Jangan dimatikan dulu. Jawab yang kompak. Madura cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Malam hari ini kita kirimkan pernyataan cinta dari Madura untuk Rasulullah. Setuju? Setuju? Semuanya sama-sama dari hati. Bayangkan depan kita ada Rasulullah. Aku cinta padamu. Sabar, hadrat sabar. Aku padamu. Ulang lagi, ulang. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi hadrah Maulaya salli. Sallallahu alaihi Maulaya salli. Semuanya pengen nggak kumpul sama Rasulullah? Pengen tatap wajahnya Rasulullah? Pengen cium tangannya Rasulullah? Pengen masuk surga sama Rasulullah? Angkat tangannya semua, minta sama Allah. Angkat tangannya semua. Ku harap tatap wajahmu. Jangan dinyalakan dulu. Ku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi Maulaya Agra
Jawab yang kompak. Aku Rasulullah, celaka aku tanpamu. Sallallahu Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Reng Macura mau dikabul hajatnya, mau diampuni dosanya, mau diangkat derajatnya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, semua tawasul, semua Rasulullah, semuanya keluarkan suara yang niatkan dari dalam hati. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rasulullah, bin Mustafa. Mama ya wasi'al karami ya Rabbi bil sekali lagi ditambah ya Rabbi bil. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi Maula ya salli Abra kompak salamnya ya salli. Terakhir semua. Ya semua angkat tangannya Allahu Akbar. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuman wa tabarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Ya Allah ya Rabb waghfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman awsana wa istawsana bid du'a. Hajat semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat-hajatnya kepada Allah Ta'ala. Semua dalam hati, semua minta hajatnya kepada Allah. Digabul semua hajat kepada Allah.
لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات سيئة ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا غريب ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والدك رحمة الله والدينا ومشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق وعلينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجمانا واحفظنا واحفظ علمائنا خصوصا الوالد الحبيب محمد الزكي بن حسين بن شهاب وانصره على أعدائه نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين وانصرنا وانصر قوم المسلمين على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.